Halo Talia. Mic-nya enggak belum ada. Iya, Ilham. Masih di mute. Oh, mic-nya. Aku sudah unmute. Iya. Mungkin kita bisa mulai nanti pas jam 8 pagi, karena melihat peserta juga udah 17 orang. Iya, siap. Oke. Mungkin teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good evening, guys. Evening. Tonight we will lesson Meli dengan tema public speaking. Jadi mungkin sebelum saya bacakan peralihan materinya, saya perkenalkan diri dulu. Let me introduce myself. My name is Nurul Talia Salsabila. You can call me Talia.
and I am Manuntung English Language Improvement Unit of Pengembangan Sumber Daya Manusia Division. Nah, untuk malam hari ini kita akan mempelajari tentang public speaking. Public speaking is a communication process carried out in front of a large public or a group of people. In general, public speaking aims to provide information, influence, or entertain people. Sebelum kita beralih ke materi, untuk nyerahin ke pematerinya, saya bacakan CV dari pemateri. Nama, full name, Muhammad Ilham Adiatma Maharani, biasa dipanggil Ilham atau Adit. Tempat tanggal lahir, Jeneponto, 24 November 1999. Alamat, Jalan Talasalapang 3. Hobi, playing badminton and listening music. Status mahasiswa. Untuk kontak person, mungkin teman-teman ada yang mau nge-save nomor pemateri. 0813 4221 5031. Untuk education details, SDI nomor SDI 112 Tamarunang, SMP Negeri 2 Jeneponto, SMA Negeri 1 Jeneponto, Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Social and Political Science Faculty Public Administrasi. Organisasi experience, Junior High School, OSIS of SMP Negeri 2 Jeneponto, Scout of SMP Negeri 2 Jeneponto, Mosque Youth of SMP Negeri 2 Jeneponto, Senior High School, OSIS of SMA Negeri 1 Jeneponto, Mosque Youth of SMA Negeri 1 Jeneponto, Chair of PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja Sebaya of SMA Negeri 1 Jeneponto. Untuk varsity, Pikom IMM Visip Unismu Makassar, Direktur CESIS atau Center of English Student, Forum Beasiswa Unggulan CAP Unismu Makassar dan Jeneponto District, UKM Bahasa Unismu Makassar. Untuk achievement, Third Place Speech Competition of UKM Bahasa, Mawapres Visipol Unismu Makassar 2020, Mawapres 1 Unismu Makassar 2020, and International Model Unit National Conference 2.0 2020. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Kepada pemateri saya silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin lagi di mute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Good. Good. Alhamdulillah. Oke, jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari KPMB Makassar atau keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan, khususnya pengembangan sumber daya manusia, divisi pengembangan sumber daya manusia, unit MELI, Manuntung English Languages Improvement Unit. Saya sampai tulis loh. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman KPMB karena sudah mengundang saya as a speaker, and it's such an honor for me, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa membawakan materi The Basic of English Public Speaking. Dan saya juga I do appreciate, saya mengapresiasi teman-teman dari KPMB karena secara tidak langsung mengungkapkan bahwa teman-teman dari KPMB ini merasa sadar kalau public speaking itu di era yang sekarang, poin 4.0, di era globalization era, public speaking itu sangat penting. Bukan hanya penting, tetapi juga bisa menjadi sebagai another skill lain yang bisa kita miliki untuk menunjang atau yang bisa menemani ijazah kita nantinya. Jadi selain kita menempuh pembelajaran di bangku perkuliahan, kita juga harus memiliki skill-skill lain atau ability lain agar peluang mendapatkan pekerjaan itu semakin besar. Saya sangat mengapresiasi teman-teman dari KPMB. Oke, saya tadi ingin
sedikit mengkonfirmasi tentang bukan direktur dari CESIS ya, tapi wakil direktur, second director. But it's okay, it's okay. Oke, sebelum saya membawakan materi tentang the basic of English public speaking, saya pertama-tama mau mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman dari KPMB karena sebelumnya saya dengan Talia ini sudah janjian bahwa kegiatan kegiatan mungkin ini bisa dikatakan sebagai kajian ya, kajian kebahasaan ini akan kita lakukan di awal bulan November dengan tema communication and public the best tips and trick the basic of communication and public speaking skills. Jadi kita akan belajar tentang komunikasi dan public speaking. Nah, itu awalnya kita janjian itu karena kenapa kita pakai communication juga, karena untuk mencapai public speaking itu orang-orang yang ingin berpublic speaking itu harusnya harus fix dulu di bidang communication-nya. Ketika komunikasinya sudah lancar ataupun sudah memiliki banyak vocabulary, nah saatnya bisa untuk belajar di next level yaitu public speaking. But it's okay, don't be afraid. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya juga tentang communication atau tips and trick berkomunikasi itu bisa juga tanya nanti di sesi Q&A. Dan adapun materi tentang public speaking malam ini akan saya bawakan itu bukan hanya digunakan dalam English public speaking, bagaimana cara membuat naskah speech dan sebagainya, tetapi ini juga bisa diimplementate, bisa di-apply jika teman-teman mau buat kayak pidato singkat mungkin ada teman-teman yang diundang sebagai pembicara dan lain-lain atau menghadiri pelantikan-pelantikan seperti itu. Jadi kita di sini belajar mengenai tentang public speaking. Oke, mungkin materinya bisa sebelum kita lanjut ke materi, jadi tema pembelajaran kita pada malam ini, kajian kita malam ini tentang the basic of English public speaking. Nah, di sini ada tagline, teman-teman bisa lihat di screen, ada love it, learn it, and make it habit. Nah, yang pertama itu love it. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu adalah bukan sesuatu hal yang susah sebenarnya, tetapi ketika kita betul-betul ingin mempelajari bahasa Inggris itu, maka akan sangat mudah di dalamnya. Akan banyak trik, akan banyak tips-tips yang bisa teman-teman dapatkan ketika kita sudah curious tentang bahasa Inggris atau kepo tentang bahasa Inggris itu seperti bagaimana. Jadi ketika kita ingin mempelajari sesuatu hal, maka yang pertama kita harus mencintainya dulu. Ketika kita sudah cinta, ketika kita sudah tertarik untuk mempelajari, maka we want to do everything untuk achieve. Kita akan lakukan apapun itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya learn it. Nah, untuk mendapatkan yang kita inginkan, automatically kita butuh step-step, kita butuh ada tahap-tahapan tersendiri yang harus kita lalui. Maka dari itu kita harus mempelajari supaya kita bisa pursuing apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, make it habit. Nah, ketika kita sudah mencintai dan sudah sudah mempelajarinya, maka secara tidak sadar teman-teman ini sudah terbiasa melakukannya, sehingga dari kebiasaannya itu teman-teman susah untuk melupakan materi-materi yang mungkin berkenaan dengan public speaking itu sendiri. Jadi itu tagline dari public speaking. Love it, learn it, and make it habit. Next. Oke, nah pasti teman-teman semua tahu siapa itu Barack Obama. Jadi for your information, Barack Obama is one of the president of USA atau United States of America. Jadi di sini ada wise word atau wise quote dari beliau yang mengatakan bahwa change is never easy, but always possible, Obama. Jadi perubahan itu tidak pernah mudah, tetapi akan selalu ada kepastian, akan ada selalu jalan jika kita betul-betul menginginkan perubahan itu. Jadi ketika teman-teman ingin atau tertarik untuk mempelajari public speaking itu, jangan berpikir bahwa itu bakalan impossible untuk terjadi. Tapi yakinlah bahwa nothing is impossible ketika kita berusaha. Yakin setiap usaha yang kita lakukan, contohnya jika ingin mempelajari public speaking, pasti akan ada perkembangan, even itu banyak ataupun sedikit. Next.
Oke, jadi selanjutnya perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari public speaking itu kita harus tahu dulu, dan mungkin teman-teman sebagian atau mungkin sudah tahu apa itu public speaking, namun di sini kita kembali meluruskan definition, what is the definition of public speaking. Jadi bisa kita lihat di screen bahwa public speaking is a communication process to convey an ideas or messages to the audience in a various style and certain ways, either directly face to face or indirectly using media. Jadi public speaking itu adalah sebuah proses komunikasi, menyampaikan ide dan gagasan dan pesan kepada audiens dengan berbagai gaya ataupun dengan berbagai cara. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu maksudnya face to face. Jadi kita langsung berbicara directly dan indirectly menggunakan media. Contohnya melalui video record dan sebagainya, and etc. Next. Oke, jadi secara simple, secara sederhana, konsep daripada public speaking itu adalah bagaimana kita menyampaikan ide, message, dan deliver style. Jadi bagaimana gaya kita menyampaikan public speaking kita. Contohnya speech, kebanyakan sih kalau di public speaking itu speech atau pidato. Jadi setiap orang itu memiliki gayanya masing-masing untuk menyampaikan pidato yang dia miliki. Jadi setiap orang memiliki karakteristiknya. Next. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana nantinya untuk membuat si audiens ini paham dan tertarik dengan informasi yang kita berikan, baik itu informasi ataupun berupa gagasan dan juga message. Selanjutnya. Oke, day story. Jadi ini adalah sejarah singkat daripada public speaking sendiri. It's about jadi sekitar 2.500 tahun yang lalu di Athens kuno, public communication atau komunikasi publik ini atau bisa dikatakan juga sebagai public speaking ini dikenal dengan retorika, which was popularized by famous figure such as Plato, Socrates, and Aristotle. During that time, they taught their students philosophy and rhetoric. Jadi pada waktu itu popularized oleh famous figure, oleh tokoh-tokoh terkenal dunia seperti yang kita ketahui ada Plato, Socrates, and Aristoteles. Jadi pada waktu itu dia mengajarkan kepada siswa atau murid-muridnya tentang filosofi dan retorika. And for your information, jadi ketiga tokoh ini bukan hanya terkenal di bidang public speaking, tetapi beliau ini ketiga orang ini adalah orang-orang yang sangat terkenal dan banyak sekali teori-teorinya yang digunakan baik dalam bidang ilmu sosial dan politik dan juga bidang-bidang yang lainnya yang berkenaan dengan bidang kemasyarakatan. Ya, bidang-bidang kemasyarakatan. Jadi banyak sekali teori-teorinya yang digunakan. Jadi mungkin teman-teman banyak yang tahu sih ketiga orang ini. Next. Oke. Nah, kan tadi saya sudah sebutkan tokoh-tokoh yang terkenal sebagai apa ya? Sebagai landasan sekarang ini untuk membuat the basic public speaking structure mungkin, karena sebenarnya ada bukunya tapi saya lupa bawa itu dibahas di buku retorika. Jadi saya akhir-akhir ini senang baca buku itu karena di dalamnya itu kita bisa belajar tentang public speaking, bagaimana persentase dan intinya bagaimana cara berbicara di depan publik, di depan orang banyak. Jadi bukunya itu judulnya Retorika. Jadi sampulnya itu warna hijau. Sebenarnya saya mau tunjukkan di sini, but I forget to bring it. Jadi saya hanya sedikit menjelaskan spesifiknya. Jadi next ini adalah the famous figure of public speaker. Nah, mungkin teman-teman tahu keempat orang ini, dan yang sekarang ini lagi viral itu ada Nadira Nuraini Afifa yang merupakan mahasiswa Harvard University. Jadi Nadira Afifa ini terkenal dengan public speaking-nya yang sekarang karena dia mendapatkan kesempatan untuk berpidato di pidato kelulusan di Harvard University yang menyelesaikan pendidikan S2-nya. Jadi
pada saat dia deliver speech-nya itu sangat baik dan terstruktur dan betul-betul to the point. Jadi tidak berbelit-belit, bahasanya mudah untuk di understand, mudah di catch sama audience. Jadi waktu dia deliver itu banyak yang memberikan standing applause karena ini juga merupakan salah satu prestasi buat dia karena pertama kalinya mahasiswa internasional dari Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berbicara di pidato kelulusan. Apatah lagi ini merupakan salah satu universitas terbaik di dunia, Harvard University. Selanjutnya itu ada Take the Time and Train Your Mind. Pasti tahu orang ini, namanya Jack Ma. Jadi Jack Ma ini adalah seorang pengusaha atau pebisnis dari Tiongkok yang merupakan chairman dari eksekutif Alibaba Group. Jadi Jack Ma ini terkenal dengan pidato motivasinya. Mungkin teman-teman bisa searching di YouTube siapa itu Jack Ma dan contoh-contoh public speaking, bagaimana cara dia membawakan pidato. Mungkin bisa dilihat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Selanjutnya ada Muniba Mazari. Nah, Muniba Mazari ini adalah perempuan dari India yang cukup terkenal juga dengan public speaking-nya. Pada waktu itu dia berpidato dengan menggunakan kursi roda dan menceritakan kisahnya tentang tentang kisah hidupnya ketika dia mengalami suatu kecelakaan besar dan menghilangkan maksud saya dia sekarang jadi disability karena kecelakaan itu dia tidak bisa berjalan sehingga dia harus menggunakan kursi roda. Pada saat itu dia menceritakan bahwa bagaimana suaminya meninggalkan dia and then bagaimana dia tidak bisa mengandung lagi sebagai seorang perempuan, jadi dia mengadopsi seorang anak and then live together layaknya manusia normal. Jadi dia tetap menjalani hidupnya dan tetap memotivasi orang-orang banyak. Kalau saran saya bagi teman-teman, kalau misalnya mau lihat videonya itu keren banget video speech-nya. Ada juga dari Toastmaster World Champion of the Public Speaking ada Ramona J. Smith. Jadi Ramona J. Smith ini juga merupakan public speaker yang ditinggalkan oleh suaminya. Cuman pada saat dia menceritakan itu agak lucu. Jadi pada saat dia menceritakan kisahnya itu melalui public speaking-nya, dia pembawaannya seperti apa ya? Kayak enjoy gitu. Jadi tidak seperti public speaking yang kita ketahui, pidato yang kita ketahui yang rigid, yang agak kaku. Oke, next. Oke, jadi selanjutnya why should learn public speaking? Apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus belajar public speaking? Jadi manfaat dari public speaking selain yang ada di screen yang kita lihat ini sebenarnya banyak sekali, cuman susah untuk mengungkapkan bagaimana bahasanya untuk mengungkapkan bahwa ini loh yang menjadi benefit dari kita learning public speaking, apa-apa yang sudah saya dapatkan dari public speaking. Karena honestly, jujur saya belajar bahasa Inggris itu sejak semester awal, semester 1, karena sekarang saya sudah semester 7. Dari semester 1 saya belajar bahasa Inggris and about 2 year saya memutuskan untuk gabung di UKM Bahasa. Nah, setelah saya gabung di UKM Bahasa, ada namanya kajian atau pembelajaran tentang public speaking dan merupakan juga salah satu list bisa dikatakan kita harus ikut lomba-lomba tentang public speaking. Ada Scrabble, ada juga storytelling, dan apalagi ya, banyak lagi English proficiency, banyak sekali perlombaan-perlombaan di bahasa Inggris itu. Nah, yang penting dari mempelajari public speaking, apa benefitnya? Yang pertama adalah menambah skill kita. Seperti yang saya katakan saya katakan sebelumnya bahwa ketika kita mempelajari bahasa Inggris, ketika kita pelajari public speaking, automatically itu akan menambah skill-skill kita. Apatah lagi sekarang di era ini kemampuan public speaking itu sangat dibutuhkan. Maka dari itu sangat baik sekali dan sangat menguntungkan bagi teman-teman jika belajar public speaking. Even yang baru mau start untuk belajar, it's okay kalau teman-teman baru ada yang mau start dan mungkin sudah ada yang udah advance, sudah lebih baik lagi public speaking-nya, mungkin kita bisa belajar sama-sama. Oke, selanjutnya ada self confidence. Nah, dari public speaking kita juga bisa pelajari bagaimana caranya untuk lebih confidence, bagaimana caranya untuk lebih percaya diri. Jadi ada tips-tips dan ada trik-trik yang bisa kita lakukan atas panggung atau bisa kita lakukan di hadapan publik atau khalayak ramai ketika
kita ingin menyampaikan ide atau gagasan atau pesan kita. Jadi secara tidak langsung kita akan membangun self confidence atau kepercayaan diri kita. Selanjutnya presentation. Nah di kelas ini dari public speaking kita bisa presentation-nya di kelas itu bisa lebih keren lagi. Karena kenapa? Apalagi bahasa Inggris kan, ada banyak istilah-istilah bahasa Inggris. Nah ketika kita gunakan istilah-istilah bahasa Inggris itu, pasti teman-teman kita ketika presentasi akan lebih amazed, bilang, wow, it's awesome using English. Padahal bahasanya itu jika di bahasa Indonesia kan sangat simple. Cuman ketika kita bahasakan dengan bahasa Inggris, it's more awesome. Itu lebih keren kedengarannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada leadership. Nah, dari public speaking juga kita bisa belajar leadership. Bagaimana kita, jadi public speaking itu adalah seni berbicara. Jadi kita bisa menggerakkan orang-orang dari berbicara, dari kalimat perintah yang kita keluarkan. Jadi public speaking itu juga bisa membangun karakter leadership yang ada dalam diri kita. Dan selanjutnya ada well spoken. Otomatis kita akan bisa enggak apa-apa di screenshot. Oke, jadi kalau well spoken itu benefitnya adalah automatically kalau sudah advance di public speaking-nya, otomatis communication skill-nya juga bakalan ngikut. Jadi ketika ingin berbicara dengan orang-orang sudah tidak kaku lagi. Jadi setiap vocabulary atau kosakata yang kita miliki sudah tidak ragu-ragu lagi untuk dikeluarkan dan dibuat menjadi suatu kesatuan kalimat. Yang selanjutnya ada critical thinking. Nah, jadi di public speaking itu yang terkenal ada yang namanya speech. Nah, jadi speech itu adalah bagaimana cara kita membuat naskah yang di dalamnya terdiri dari ide, gagasan, atau message. Jadi kita juga berikan saran-saran dari gagasan itu, kita bahas suatu permasalahan dan berikan solusi. Jadi secara tidak langsung juga critical thinking kita terbangun. Jadi apalagi lagi sekarang kita sebagai seorang mahasiswa nih sangat penting untuk build our critical thinking. Selanjutnya ada connection. Otomatis kalau misalnya kita lancar berkomunikasi akan sangat mudah untuk berbicara dengan orang-orang dan build our relation, membangun suatu hubungan baik itu kerjasama. Contohnya kerjasama. Dan selanjutnya ada find job. Seperti yang saya katakan tadi, ya ketika kita memiliki skill lain, kemampuan lain, otomatis akan menjadi strike point, poin yang mungkin bakal dinilai oleh contohnya kantor-kantor mungkin yang membuka lowongan pekerjaan. Jadi itu akan mudah untuk finding job. Next. Oke. Jadi the secret of public speaking. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih kepada membahas tentang structure dari speech itu sendiri. Karena kebanyakan sekarang public speaking itu lebih kepada berpidato, tetapi bukan berpidato seperti yang kita ketahui yang agak kaku. Kebanyakan pembukaannya yang lebih banyak daripada isi dan tidak ada something special dalam kontennya. Jadi dari sini kita bisa belajar tips dan triknya bagaimana. Jadi pada pembahasan ini saya akan membahas 3. Yang pertama, how to make a public speaking text, tips and trick to make a good public speaking, dan how to deliver. Dan ujungnya nanti akan membuahkan hasil sebagai good public speaker targetnya. Next. Okay, next. Okay, next. Oke, jadi selanjutnya yang poin pertama, how to make public speaking text. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu ada di simple structure. Jadi di simple structure ini ada opening, content, dan closing. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah structure atau susunan pidato yang sangat singkat karena hanya terdiri dari opening, content, dan closing. Jadi opening itu kayak misalnya kita sambutan-sambutan, juga kita memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Di konten itu adalah isi daripada pidato yang akan kita bawakan, dan pada saat closing itu penutup yang seperti kita ketahui yang general closing. Di sini yang kedua yang akan saya bahas complete structure.
complete structure. Jadi di complete structure ini adalah structure yang complete yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membuat teks perlombaan. Contohnya teks pidato bahasa Inggris, speech competition, juga digunakan untuk public speaking competition, dan juga yang paling tingginya itu ada Toastmaster. Contohnya tadi ada Ramona J. Smith yang sebagai pemenang tahun 2018 di uh, uh, di lomba speech itu. Jadi yang pertama itu adalah inventor atau finding main topic. Jadi sebelum kita membuat teks speech itu, kita harus memahami permasalahan apa yang akan dibahas, permasalahan apa yang akan diberikan solusi di dalam teks pidato kita. Contohnya kita tarik satu tema, ada nasionalisme. Jadi nasionalisme. Nah, kita lihat masalahnya apa. Nasionalisme masalahnya sekarang banyak orang-orang atau masyarakat yang lupa apa itu nasionalisme, dan nantinya kita kasih solution, problem resolving dengan cara kita harus mengingatkan mereka bahwa nasionalisme itu sangat penting. Nah, itu kita sudah ketahui. Jadi temanya nasionalisme, dan permasalahannya adalah orang-orang sudah kebanyakan lupa tentang nasionalisme, apalagi millennial generation. Terus dispositio atau text organized. Nah, dalam membuat text speech itu tidak semata-mata kita hanya menulis ide atau gagasan kita, terus pembukaan dan lain dan sebagainya, or etc. Jadi ada opening, ada problem, argument, dan closing. Jadi di opening itu kita bisa memperkenalkan diri, kita juga bisa memasukkan wise word seperti kata-kata bijak dari Obama tadi kita bisa selipkan, tetapi harus sesuai, harus coherence dengan materi kita. Jadi selanjutnya ada problem. Jadi kita masukkan kena latar belakang masalah. Jadi ini kayak penelitian. Jadi latar belakang masalahnya apa, terus kita angkat masalahnya tadi. Banyak warga atau masyarakat dan juga generasi milenial sekarang itu lupa akan nasionalisme. Jadi selanjutnya kita masuk di argumen. Nah, di argumen ini kita masukkan kayak solusi-solusi atau saran-saran bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dengan saling mengingatkan satu sama lain, diharapkan kita bisa mampu mengembalikan untuk mengingatkan kembali bagaimana pentingnya nasionalisme. Dan yang terakhir ada closing. Nah, di closing ini kita membuat suatu kesimpulan berdasarkan apa yang ada di problem dan di argumen. Jadi kita kembali menjelaskan. Jadi itu harus coherence maksud saya. Jadi kita harus menjelaskan problemnya secara singkat dan sedetail mungkin, dan juga memasukkan kesimpulan saran di closing. Dan juga sebenarnya bisa sih kalau misalnya di opening itu kan tadi saya bilang kita masukkan kata-kata bijak. Nah, sebenarnya juga bisa kata-kata bijak itu diletakkan di closing, di penutupan, supaya lebih supaya lebih amazed. Jadi impressionnya juga sebelum penutupan lebih keren. Selanjutnya, sources is clear. Nah, sources atau sumbernya itu harus clear, harus jelas. Nah, jadi tidak perlu teman-teman membuat pidato yang mungkin sumbernya susah untuk disebutkan, tetapi cobalah untuk menemukan sumber yang orang-orang sudah banyak tahu, tetapi tidak terlalu general, tetapi orang-orang tahu, seperti itu. Jadi sumbernya juga itu harus jelas, dan alangkah bagusnya lagi kalau misalnya banyak orang yang tahu tentang masalah itu dan sumbernya. Jadi kalau sumber ini biasanya ditempatkan di problem, juga bisa problem sebagai sumber di mana kita ambil datanya, dan di argumen itu juga kita bisa tambahkan sebagai supporting sentence. Jadi kalimat bantu sebagai sumber datanya. Dan yang terakhir ada unity and coherence. Nah, unity and coherence ini dari semua teks yang kita buat, teks speech yang kita buat, paragraf yang kita buat itu harus satu kesatuan. Nah, sini kan sudah saya jelaskan tadi structure-nya bagaimana. Dan yang terakhir itu lupa orang biasanya coherence-nya. Nah, jadi setiap kata, setiap paragraf itu harus coherence, harus maksudnya setiap paragraf itu harus satu kesatuan. Jadi tidak boleh di paragraf pertama kita bahas A dan di paragraf selanjutnya kita bahas C. Tapi itu harus sesuai dengan structure-nya masing-masing. Oke, next. Mungkin agak dipercepat ya. Oke, next. Oke, jadi tips dan trik
previous kembali dulu sebelumnya. Oke. Tips and trick to make good public speaking. Jadi tips dan triknya itu sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita lalui sebenarnya. Yang pertama adalah multiply reference and understand. Jadi kita harus banyak-banyak mencari referensi dan harus memahami referensi itu. Karena sebenarnya itu bakalan useless ketika kita mencari referensi yang mungkin kita hanya bisa sebutkan, tetapi kita tidak mengerti apa sebenarnya makna daripada referensi yang kita dapatkan itu. Jadi kita betul-betul harus memahami. Jadi ketika nanti kita lupa pada saat deliver pidato kita bisa cari bahasa-bahasa lain, cari kosakata lain yang bisa similar dengan yang menjadi maksud kita sebelumnya. Jadi buat teman-teman tipsnya itu kalau misalnya teman-teman bosan untuk buka-buka koran, buka berita-berita di sosial media, teman-teman bisa gunakan sosial media yang teman-teman biasa gunakan, contohnya Instagram dan juga YouTube. Berdasarkan apa yang menjadi aktivitas kebiasaan kita, our common activity. Jadi itu bisa sangat membantu teman-teman sih. Contohnya di Instagram dan YouTube. Selanjutnya ada expand vocabulary based on your daily expression. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya materi ini itu bisa juga digunakan sebagai materi untuk basic komunikasi. Jadi untuk berkomunikasi, automatically teman-teman harus mempunyai vocabulary atau kosakata. Nah, dari kosakata itu kita bisa buat suatu sentence atau kalimat yang nantinya kita bisa hubungkan dan apply in our daily life, in daily expression. Jadi perbanyak vocabulary, tidak usah menghafal vocabulary yang terlalu susah, mungkin terlalu banyak, cukup gunakan vocab atau cari tahu vocabulary yang sering kita gunakan sehari-hari, contohnya good morning, how are you, and etc. Selanjutnya adalah self-recording. Nah, buat teman-teman sangat penting self-recording ini untuk mengevaluasi diri kita. Kalau misalnya teman-teman malu untuk mengevaluasi diri teman-teman sama teman lain, bahasa Inggrisku gimana nih, udah lancar atau belum. Nah, jadi mungkin dari self-recording ini teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana perkembangan yang sudah teman-teman lakukan selama mempelajari bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada practice in every time and make it as your habit. Seperti yang saya katakan bahwa bahasa Inggris itu adalah bagaimana kita belajar secara terus-menerus, bagaimana cara kita melatih diri kita. Nah, jadi bahasa itu adalah suatu kebiasaan, sama halnya dengan berbahasa Indonesia. Awalnya ketika kita anak-anak mungkin masih kecil belum tahu berbahasa Indonesia, belum tahu berbahasa. Nah, namun dengan proses mempelajari kita sudah terbiasa dengan bahasa kita sendiri. Maka dari itu sama halnya dengan bahasa Inggris, semua itu dimulai dari kebiasaan. Dan for your information, I oftenly practice when I'm riding my motorcycle. Nah, hal uniknya itu kalau misalnya saya belajar bahasa Inggris ketika saya naik motor. Jadi ketika saya naik motor, sebenarnya saya suka nyanyi di atas motor, tapi saya juga selalu berpidato bahasa Inggris di atas motor. Jadi suatu ketika ada adik saya bonceng, terus dia bilang, apa kita bilang kakak? Kakak ngomong apa? Seperti itu bilang. Oh tidak, saya bicara sendiri Ji, bicara sendiri Ja. Saya bilang begitu karena sebenarnya saya suka bicara sendiri di atas motor. Jadi ketika saya sendiri atau mungkin sama keluarga terdekat saya biasa latihan pakai bahasa Inggris. Jadi itu menjadi suatu kebiasaan bagi saya. Next. Oke. Mungkin di sini saya akan singkat-singkat. Jadi yang selanjutnya how to deliver. Bagaimana cara membawakan public speaking, bagaimana cara membawakan speech, communication, and etc. Jadi yang pertama pronunciation. Nah, pronunciation itu sangat penting dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu bakalan useless kalau misalnya kita punya banyak vocabulary tapi cara penyebutannya atau cara spell the vocabulary itu salah. So, itu. Jadi even orang native speaker pun tidak bakalan mengerti dengan apa yang kita katakan ketika pronunciation kita salah. Karena seperti yang kita ketahui, kalau bahasa Inggris itu tulisannya beda, bacanya beda. Jadi ya kita sama-sama pahami sih. Jadi kita harus perhatikan pronunciation. Nah, tipsnya itu kalau misalnya teman-teman mau latihan pronunciation, teman-teman bisa buka Google Translate dan bisa buka di voice di bawah ketika teman-teman translate itu klik voice-nya dan
akan dengar bagaimana cara penyebutan dari kosakatanya. Selanjutnya emphasis atau vokal. Nah, jadi ketika kita menyampaikan sebuah pidato, ada suatu titik-titik tertentu yang diberikan mungkin dengan suara yang besar, dengan suara yang lebih berat. Jadi itu menandakan untuk gimana audiens ini apa ya? Gimana audiens ini uh, mengerti atau juga memperhatikan bahwa oh ternyata ini poin pentingnya karena nada suaranya beda. Nah, jadi ini poin pentingnya, ini adalah kesimpulannya. Jadi selain dari itu ini juga bisa membuat untuk menarik kembali perhatian daripada audiens. Selanjutnya ada eloquio atau style selection. Jadi seperti yang saya katakan tadi juga bahwa setiap orang itu memiliki style atau gayanya masing-masing dalam membawakan teks pidatonya. Jadi diusahakan ketika teman-teman berbicara di depan umum, be the best part of you. Jadi sisi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kenapa? Ketika kita menjadi diri orang lain dalam menyampaikan pidato atau membawakan sesuatu hal itu, maka akan timbul ketidaknyamanan. Dan biasanya kalau sudah tidak nyaman, kita bakalan blank, lupa ngomong harus ngomong apa seperti itu. Jadi kita harus senatural mungkin dalam menyampaikan materi atau speech atau pidato. Selanjutnya ada memories. Memories ini sangat penting bahwa setiap person itu harus memiliki kemampuan untuk mengingat. Jadi bukan hanya mengingat teks atau naskah speech-nya, tetapi juga harus mengingat apa-apa yang menjadi step-step dalam menyampaikan speech atau pidatonya. Yang selanjutnya ada body language. Jadi body language ini adalah bahasa yang bisa membantu kita untuk meyakinkan para audiens dan juga sekaligus bisa membantu kita lebih confidence dan lebih leluasa untuk menyampaikan materi seperti itu. Selanjutnya ada common problems. Jadi problem yang sering ditemui itu dalam public speaking dan bukan mungkin sih, tapi pasti semua orang yang pernah berbicara di hadapan umum pasti pernah mengalaminya. Even itu pembicara yang sudah top speaker. Yang pertama itu adalah stress fright dan ada speech anxiety. Jadi demam panggung dan juga kecemasan, etc. Jadi itu permasalahan yang sering muncul. Dan solusinya itu adalah yang pertama relaxation technique, take a deep breath. Jadi kita tarik nafas, mungkin teman-teman sudah tahu. Ada acting. Nah sebenarnya public speaker ini bukan hanya pintar berbicara depan umum, tetapi juga pintar dalam berakting. Kenapa? Jadi ketika seorang public speaker lupa tentang materinya apa yang akan dia bawakan, dia bakalan acting. Contohnya, dia tiba-tiba bertanya kepada audiens. Nah, contohnya saya lupa tentang penyebutan kata nasionalisme. Jadi saya tanyakan kepada audiens, coba audiens kita sebut apa kalau misalnya kita apa ya unity in the diversity. Terus dari situlah kita bisa dapatkan clue, kita dari pancingan itu, dari acting itu kita bisa ingat kembali bahwa oh iya kata ini nih yang akan saya sebut, nasionalisme. Seperti itu. Jadi ada acting-acting yang bisa kita lakukan di atas panggung yang bisa mengingatkan kita untuk bagaimana caranya tahu kembali apa yang kita lupa tadi. Nah, selanjutnya ada control the audience. Nah, ketika kita lupa, kita juga bisa control the audience. Ketika kita lihat audiensnya sudah mulai mengantuk, audiensnya sudah mulai bosan, nah kita bisa kontrol, mungkin teman-teman, mungkin kita bisa apa ya, bisa menaikkan tone suara, menaikkan volume, ya volume suara ketika membawakan pidato, mungkin bisa menunjuk atau dan sebagainya. Intinya setiap orang itu memiliki karakter dan stylenya masing-masing dalam membawakan speech-nya. Mereka memiliki gayanya masing-masing seperti itu. Oke, next. Oh iya, udah selesai. Oke. Tidak terasa udah selesai materinya. Mungkin agak kepanjangan sih. Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum mengerti, mungkin bisa nantinya diserahkan kepada moderator pertanyaannya. Oke, mungkin sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri Muhammad Ilham. Nah, jadi setelah didengar ini materinya dan PPT-nya dari pemateri ini kayaknya sering kita dapatin di KPMB hal-hal seperti itu, tapi ini dalam bahasa Inggrisnya, public speaking. Banyak banget sering kita dapat kayak contoh bagaimana menjadi pemateri yang baik, cara-caranya, bagaimana kita mengambil hati
audiens untuk fokus ke kita itu udah dibahas di pemateri tadi. Nah, lanjut ke sesi kedua, kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertama 3 penanya, mungkin ada yang bisa aktifkan mikrofonnya atau bisa lewat kolom chat. Ada yang mau bertanya? Any question, guys? Oke, jadi teman-teman yang mau bertanya juga tentang bagaimana trik-trik communication, bagaimana supaya kita bisa hafal banyak vocab juga mungkin bisa ditanyakan sama teman-teman. Atau mungkin juga ada dari sini yang basic background education-nya dari English Department ada? Ada nih, Bella. Ada ya? Dari bahasa Inggris. Ada ya? Ada ini, Kak. Adela Ardiani dari Sastra Inggris Bosowa. Oh, Adela. Iya. Ini sebenarnya banyak yang mau bertanya mungkin ini, Kak, cuman malu-malu. Iya, ya, silakan bertanya mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Jadi selain dari tambahan juga sih sebenarnya kalau public speaking itu bukan hanya tentang bukan hanya tentang berpidato atau berbicara di depan orang banyak, tetapi dari public speaking ini, skill-skill public speaking ini kita juga bisa apply ketika misalnya ada teman-teman yang mau daftar beasiswa, contohnya ada LPDP, ada juga beasiswa unggulan. Nah, di situ kan kita bakalan ada sesi wawancaranya. Nah, dari situ teman-teman bisa gunakan structure itu. Jadi even tidak dibuat dengan naskah, tetapi sudah mengerti bahwa ini loh langkah-langkahnya kalau misalnya kita mau bicara. Jadi itu akan membantu teman-teman untuk deliver ide kita, untuk membawakan gagasan kita, menyampaikan gagasan kita seperti itu. Ini Karena ada mungkin Riri mau bertanya, Kak. Iya. Iya. Riri bisa diaktifkan mikrofonnya. Tes. Masuk. Oh, bersebelahan ya. Mohon maaf sebelumnya karena sebelahan ya. Iya. Iya. It's okay. Solusi Kak. Kantor dulunya. Salah satunya disconnect audio. Ada yang bicara? Coba siapa tadi? Ya udah saya nanya lewat sana. Oke. Mohon maaf ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rita Hijriani Fahmi di channel 1171578 seperti nama saya di Zoom-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang mau saya tanyakan nih Kak. Iya. Lebih ke ini sih Kak sebenarnya pengalamannya Kakak. Jadi pasti Kakak pernah mengalami kendala kan, apalagi pas pertama kali public speaking. Nah kira-kira bisa nggak Kak kasih tipsnya gitu dari pengalaman Kakak saat Kakak menghadapi kendala itu, apa yang Kakak lakukan? Apalagi ini public speaking kan Kak. Terus yang kedua, tadi Kakak sempat bahas tentang audiens. Jadi audiens itu kan macam-macam nih Kak. Gimana kalau misalnya yang kita hadapin itu orang-orang yang umurnya lebih tua dari kita, mungkin yang di atas 60 ke atas, mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, bagaimana cara membedakannya Kak? Cara kita ngomong ke depan orang-orang yang lebih tua dan orang-orang yang lebih muda dari kita. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Saya balik lagi. Oke, mungkin bisa dijawab dulu Kak pertanyaannya satu. Oke, yang pertama pengalaman kendala yang biasa didapatkan di public speaking. Aduh, sebenarnya sih kalau misalnya berbicara kendala pasti
kendala itu akan muncul. Jadi waktu saya ikut pertama kali lomba pidato bahasa Inggris itu di internal UKM Bahasa. Di situ pertama kali saya deliver speech dan sangat berbeda ketika kita latihan di ruangan dan menyampaikan di depan orang-orang banyak seperti itu sangat berbeda. Nah, kendala saya waktu itu adalah jujur saya adalah orang yang kalau berbicaranya itu sangat cepat. Bicaranya sangat cepat. Jadi ketika saya paham atau misalnya betul-betul menguasai naskah itu bakalan sangat cepat. Bahkan kan dalam perlombaan public speaking itu contohnya speech itu ada durasi waktu yang ditentukan. Nah, kalau durasi waktu yang biasa itu 5-7 menit untuk setiap perlombaan public speaking speech. Jadi pada waktu itu saya terlalu cepat dalam membawakan speech saya. It's about 4 minutes, cuma 4 menit lebih dan belum sampai 5 menit. Namun cara saya menghandle hal tersebut adalah karena sebenarnya, nah seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sudah pahami isi materi dan kita lihat timer di sana, waktunya belum sampai, nah kita gunakanlah materi yang kita ketahui itu bahwa oh iya saya tahu ini tuh materinya tentang ini, saya bisa tambahkan referensi-referensi ini, saya bisa kasih contoh-contoh seperti ini. Jadi even tidak tercantum di dalam naskah tetapi itu similar atau sama, itu kita bisa tambahkan dan bahkan itu bisa jadi poin plus saat penilaian dari dewan juri. Jadi dewan juri itu bisa menilai bahwa oh iya ini betul-betul dia bisa Iya, mohon maaf ya teman-teman, kayaknya jaringan pemateri lagi bermasalah. Soalnya lagi di kampung, posisi lagi KKN. Bentar saya tanyakan lewat chat juga. Talia, aku mau bertanya. Nanya apa Kak Ica? Aku mau nanya apa tipsnya untuk mendapatkan perhatian audiens, apalagi kan audiens tuh kayak biasa di zaman smartphone ini mereka itu hadir itu kadang cuman formalitas doang. Oke, ntar saya sampaikan ke pemateri ya Kak. Ini sementara mau ngubungin pemateri, kayaknya jaringan pemateri hilang deh di kampung. Soalnya langsung nggak berdering. pas waktu berbicara itu saya terlalu cepat. Itu adalah permasalahan dan kendala yang biasa saya dapatkan, dan dari situ saya sudah antisipasi cara sendiri bagaimana untuk bisa meresolving masalah tersebut, yaitu dengan cara menambahkan referensi-referensi yang mungkin similar, yang mungkin sama dengan atau sesuai dengan judul atau speech yang saya bawakan. Dan juga pada waktu itu saya juga little bit nervous. Saya juga sedikit nervous. Waktu itu cara saya itu biasa saya melakukan pemanasan such as facing, stretching. Jadi
kayak saya melakukan seperti itu, dan saya juga latihan di depan cermin. Jadi ketika saya terbiasa, saya bisa juga menilai diri saya bahwa oh ini kekurangan saya, oh di sini kekurangan saya. Itu sih kalau dari pengalaman kendala public speaking. Dan bagaimana caranya untuk menghandle audiens yang mungkin usianya lebih tua, usianya lebih tua daripada kita. Ya kalau misalnya kita bicara di depan audiens yang mungkin lebih tua dari kita, ya sama dengan our daily life, bagaimana cara kita menghormati mereka, karena sebenarnya ketika kita membawakan speech atau pidato itu kita menjadi the center point of view. Jadi kita menjadi kita yang menjadi titik mereka. Jadi kita sebagai yang dilihat, kita adalah sumber informasi. Jadi ketika kita berbicara di hadapan orang-orang yang mungkin lebih tua dari kita, ya kita mungkin bisa menyambutnya, mungkin the honorable, yang mungkin saya cintai seperti itu. Ada di pembukaan mungkin kita bisa memberikan impression sebagai yang kita hormati dan yang kita cintai dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita memberikan penghormatan di awal speech. Jadi cuma seperti itu sih kalau misalnya menghormati jika dilihat dari sisi usianya, seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali ya. Oke, bagaimana Saudara Riri? Oke, pindah channel. Oh iya Kak, makasih. Mungkin lebih ke ini Kak. Kan kalau bahasa Inggris itu gimana ya? Kadang bahasanya nggak ada gitu loh, kayak bahasa formal untuk yang lebih tua. Jadi mungkin ada nggak sih vocab kan namanya, dalam bahasa Inggris buat ngomong kayak yang lebih tua gitu mungkin. Oh iya ada. Oke. Jadi sebenarnya kalau langsung saja ya. Jadi sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu kita tidak bisa menyebutkan kayak misalnya usia, karena kalau misalnya Western people itu, orang luar negeri itu sedikit bahasa sedikit menyinggung kalau misalnya kita kalau kita katakan as an older, sebagai orang yang lebih tua, as an older person, I respect for you, maksudnya itu kayak kasar menurut mereka ketika kita menyebutkan usia. Jadi pasti juga beberapa teman sudah ketahui bahwa kalau misalnya di luar negeri itu tidak semuanya bisa kita tanyakan seperti usia, pekerjaan, how much money that you can pursue in a month, apalagi ya. Tapi yang seperti kita ketahui, yang generalnya itu sih yang kayak tanya tentang usia. Tapi dalam biasanya kalau pidato bahasa Inggris kita cuma sebutkan yang terhormat, the honorable, contohnya dewan jurinya, mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat di dalam, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu, kita bisa sebutkan saja the honorable, the respectable. Jadi the honorable yang terhormat, respectable yang kami hormati. Karena sebenarnya yang menjadi kesalahan umum itu ketika pembukaan speech pidato atau public speaking itu, kadang orang sebutkan yang terhormat ini, yang terhormat ini, yang terhormat ini. Padahal yang terhormat itu cuma satu. Dia yang paling tinggi. It means cuma satu atau mungkin sekelompok orang. Jadi yang terhormat ini. And respectable, seperti itu. Jadi mungkin dari situ bisa menjelaskan bahwa kita menghormati mereka mungkin sebagai petinggi, pejabat-pejabat ataupun yang lebih tua daripada kita. Tapi kalau misalnya kita bilang the honorable, misalnya kita bicara cuma 2 orang nih, contohnya saya bicara dengan orang yang lebih tua dari saya, excuse me the honorable, nggak usah kayak gitu juga. Jadi itu terlalu formal juga kalau misalnya kita gunakan di hari-hari. Excuse me the respectable, itu kayak awkward gitu, kayak lucu kalau misalnya kita bicara seperti itu. Mungkin dengan gesture, dengan bahasa tubuh. Mungkin teman-teman tahu kalau misalnya bahasa tubuh kayak mana bicara dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita, seperti itu. Mungkin bahasanya agak lebih sopan. Kalau misalnya kalau kita bicara kalau bahasa Makassarnya itu para kita ji, ya mungkin kita bisa pakai bahasa ikau, bagaimana kak ini gitu. Jadi Makassar tang.
Oke, mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih. Bagaimana Saudara Ria? Iya, terima kasih banyak Kak atas jawabannya, sangat memuaskan. Oke, siap. Semoga bisa juga diaplikasikan sama teman-teman nanti buat public speaking. Siap. Siap. Anak Kalimantan itu keren-keren sih, serius. Apa? Alhamdulillah. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Titsa Mutfa. Mungkin dari Kak Ica bisa diulang lagi pertanyaannya, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, maaf sebelumnya nggak bisa nyalakan kamera, nggak pakai jilbab soalnya. Oke, saya mau bertanya kepada Ilham. Iya. Itu kan biasa kalau orang ngadakan sesuatu seminar, jadi orang tuh terkadang bukan dengar materi tapi ngejar sertifikatnya. Oh iya, iya. Apalagi kalau misalnya audiensnya tuh lebih tua daripada pemateri. Biasa kan kita sebagai pemateri itu susah ambil perhatian mereka. Itu ada tips nggak sih gimana gitu, ada tips tersendiri nggak sih untuk dapat perhatian audiens kalau misalnya audiensnya lebih tua? Lebih tua. Itu Oh aja iya, sih. iya. Makasih. Jadi oke. Jadi pertanyaannya tadi sebenarnya sama ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada audiens yang cuma cari sertifikat, Nah, mungkin kalau kita sudah tahu, sudah terbiasa bahwa kalau kita, mungkin si kakak penanya tadi ini mungkin sudah sering bawa materi ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ketika kita bawa materi, deliver sebuah materi itu, terus audiensnya banyak yang cuma cari sertifikat dan segala macamnya, kita mungkin bisa antisipasi. Nah, mungkin untuk next pembawaan materinya mungkin bisa disinggung. Kita mungkin bisa menyinggung di dalamnya, cuman dengan bahasa yang lebih mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Contohnya kalau misalnya kita pidato bahasa Indonesia atau bawa materi bahasa Indonesia. Nah, jadi contohnya ya, contoh katanya. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang cuman ngumpulin sertifikat tanpa tahu makna dan arti sesungguhnya kalian join di seminar atau di kegiatan ini, kalian harus realize, kalian harus sadar bahwa kalian sudah melewatkan sesuatu hal. Seperti itu. Mungkin kita bisa sindir dengan kata-kata yang halus seperti itu. Karena sebenarnya juga saya biasa seperti itu. Saya join di seminar-seminar, terus ikut beberapa kompetisi untuk mendapatkan sertifikat. Tapi setelah menemukan beberapa pemateri yang langsung menyindir seperti itu, saya langsung amazed untuk copy kata-katanya, bilang oh iya, oh ternyata kita bisa menyinggung pakai bahasa ini loh, kita bisa menyinggung tapi dengan cara dan metode yang lain seperti itu. Jadi kita bisa menyinggung sih. Dan ya tadi juga yang tentang how to deliver, bagaimana cara membawakan. Jadi kita bisa naikkan intonasi suara di poin-poin tertentu. Mungkin kita bisa di gaya penyampaian. Jadi setiap orang itu mempunyai gaya penyampaian speech atau pidatonya masing-masing. Jadi kita bisa menyelipkan jokes atau candaan-candaan sehingga orang yang mengantuk atau mungkin orang-orang yang orang-orang yang sudah mulai bosan dengan materi kita akan kembali lagi back to the center, kembali perhatikan materi kita. Saya pernah sekali waktu itu pada waktu pertengahan materi sebelum saya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan, saya langsung teriak boom. Nah, tapi boomnya itu yang kayak suara falset gitu. Nah, pernah nggak sih dengar suara boom tapi falset? Jadi saya mau teriak boom tapi falset dan jatuhnya lucu dan pada saat itu materinya juga agak-agak lucu sih. Jadi saya selipkan sedikit jokes sebelum saya katakan boom, dan pada saat bilang boom malah falset. Jadi audiensnya tuh kembali lihat lagi, dan even mereka ketawa-ketawa, tetapi setelah mereka ketawa kita selipkan wise word, kata-kata bijak. Jadi dia kembali sadar lagi bahwa oh iya betul-betul ketika kita melakukan ini bakalan ini, ketika kita betul-betul berusaha maka kita akan achieve apa yang berdasarkan dengan usaha yang kita lakukan. Seperti itu sih.
Saya kembalikan. Ya, bagaimana Kak Ica? Iya, terima kasih. Iya, Sama-sama jawabannya Kak Ica. bagus. Oke. Terima kasih. Ini ada satu lagi dari Muhammad Fatur Rahman, tapi nitip pertanyaan karena ada rapat buat KKN. Jadi iya. pertanyaannya, Tanya tadi KKN. ya, jadi nitip pertanyaan lewat chat. Pertanyaannya, Kak, sebagaimana yang saya tahu bahwa dalam speaking atau conversation, bahwa grammar atau tata bahasa itu tidak terlalu penting dan yang menjadi poin utama ialah pemahaman dari lawan bicara kita. Nah, apakah konsep tersebut juga berlaku ketika melakukan public speaking, especially in English? Itu pertanyaannya. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman saya, jujur setiap orang yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris itu beda-beda. Nah, jadi ada orang yang fluently di bagian grammar, ada orang yang lincah di bidang public speaking-nya. Jadi sangat susah menemukan orang-orang yang klub dua-duanya. Dia jago grammar dan juga jago public speaking. Tetapi ketika ada orang yang bisa melakukan itu sangat luar biasa. Jujur, 3 tahun saya belajar public speaking, 3 tahun saya belajar about English. Sampai sekarang saya masih confused, saya masih ragu dengan kemampuan grammar saya. Padahal di dalam berpublic speaking itu, dalam berbahasa Inggris, setiap kompetisi bahasa Inggris itu, yang menjadi penilaian adalah yang pertama, pronunciation, yang kedua, konten. Nah, di dalam konten ini, para judges, the judges itu memperhatikan grammarnya, apakah sudah correct atau tidak. Tetapi kalau dalam berkomunikasi atau daily conversation itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu menitik beratkan structure kita, pembicaraan kita berdasarkan grammar, tapi yang penting adalah bahwa bagaimana lawan bicara kita itu tahu bahwa ini loh maksud kita, ini loh yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Dan kadang sometimes orang luar negeri pun atau pembicara atau native speaker pun itu kadang bingung. Mereka saja bingung dengan penggunaan grammar. Jadi pernah saya coba sekali pada saat seminar kebahasaan berbicara dengan waktu itu dari apa ya? Saya lupa, dari USA, ya dari USA juga, salah satu distrik yang ada di USA. Terus saya berbicara pakai bahasa Inggris, namun dia tidak mengerti grammar saya. Tapi saya sebelumnya sudah ketik-ketik bahwa oh ini grammarnya sudah betul atau enggak. Nah, tapi dia masih kurang mengerti dengan apa yang saya maksud. Jadi kalau misalnya di speaking sendiri itu grammar untuk keseharian itu tidak perlu diperhatikan, tetapi sangat menjadi penting ketika kita ingin membuat naskah atau text speech. Dan alangkah bagusnya lagi kalau misalnya kita berbicara dengan menggunakan grammar, jadi membuat orang-orang lebih mengerti. Jadi grammar itu bisa membantu kita untuk mempersingkat suatu kalimat. Jadi kita tidak usah mengucapkan kalimat ini, misalnya simple past. Nah, misalnya simple past itu kita tidak perlu mengatakan bahwa dengan kalimatnya itu dulunya saya pernah ini. Tetapi kalau di dalam simple past itu kita sisa tambahkan ed saja. I was dengan ed di kata kerjanya. I was played. Jadi itu kosakatanya itu semakin lebih singkat gitu. Nah, jadi I was played, saya pernah bermain, saya pernah memainkan. Jadi kalau bagi saya, buat orang yang baru mau belajar untuk berbahasa Inggris, sambil kita belajar tenses atau grammar, mungkin perbanyak dulu vocabulary. Jadi dari vocabulary itu kita bisa susun kalimat-kalimat, dan untuk membenarkannya kita bisa cek grammar atau tenses. Ada banyak aplikasi-aplikasi di website atau di sosial media yang bisa kita gunakan untuk mengoreksi apakah sudah benar grammarnya atau tidak. Tetapi untuk sejauh ini yang paling penting untuk dasar yang sangat-sangat dasar itu adalah perbanyak vocabulary dan latihan. Cukup dengan menggunakan vocab-vocab yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Jadi
mulai dari sekeliling kita sih, karena menurut saya bakalan useless, bakalan percuma kita hafal kosakata yang tinggi-tinggi kalau misalnya jarang untuk digunakan. Itu. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pemateri. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa raise hand atau di kolom chat, atau bisa langsung aktifkan voice-nya. Oh, Adela. Adela, ini bisa digunakan voice-nya. Adela. Del. Oke. Atau jaringan Adela yang jelek. Pertanyaan lagi. Satu mungkin saya penutup karena mau kembali ke lokasi KKP. Oh, Iya. Oke, untuk Adela, sorry ya Del. Mungkin bisa di chat saya, nanti saya teruskan kepada pemateri pertanyaannya. Terima kasih untuk pemateri pada malam hari ini. Saya bacakan kesimpulan untuk kajian pada malam hari ini. Public speaking ini seperti sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup bersosialisasi. Dengan menguasai public speaking, mampu memberikan banyak benefit untuk diri kita, salah satunya yang seperti pemateri jelaskan tadi, yaitu leadership, critical thinking, and self-confidence. Saya harap materi malam ini bisa jadi pemantik kita untuk mau belajar berpublic speaking lagi, tentu dengan banyak pelatih, karena practice makes perfect. Sekian kajian pada malam hari ini. Saya ada satu kutipan dari George Gesell, yaitu the human brain starts working when you are born and never stop until you start up to speak in public. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak teman dari KPMB. Ya, ini kita mau foto bersama dulu untuk didokumentasikan. Teman-teman bisa aktifkan kameranya buat kita foto. Nanti yang SS kan Nurul Khairunisa. Oke. Ngomong 1, 2, 3 ya. Muncul Mei kalau foto. Oke, satu kali lagi. Oh, sudah. Lihat tangannya Nurul. Oke, terima kasih pemateri. Terima kasih juga teman-teman. Banyak. Iya. Kalau sudah nyempat. Materinya nanti bisa kok dibagikan. Iya. Ya. Thank you so much. Oke, aku live ya. Iya. Thank you. Oke, see you. Salam buat Kak Farah. Kak Farah tadi ada join. Iya. Iya, aku lihat. Saya salamkan. Oke, bye. Sama-sama, Kak. Teman-teman yang lain juga bisa langsung live. Jangan lupa isi absennya ya. Karena Mana tadi ini materinya? Teman-teman jangan lupa isi absen ya. Ini muka. Murfid, Pak Ketua, sama Fajar isi absen ya Kak. Oke. Baru aku lupa ngisi absen. Amor. Bazar koi, bazar. Bazar ku semua, bazar ku. Main mor. Main yuk. Main apa? LOL? Iyalah. Enggak ada mau sebelum download aku. Udah cukup memori. Nurul sadar kamera. Ini Dea Prasetya ini Dea temanmu kan, Nurul?
Iya, tadi dia mau nanya itu, Kak. Mana Oh, Dea? Tapi dia Dea. tutup waktunya. Mana Dea? Dea. Dea. Halo, Kak. Itu lo minta gendong sama Amor Dea, sudah mitik. Waduh. Ay, nggak mengerti mak bahasannya. Makanya bikin kajian. Kenapa nggak bikin kajian tentang pilkada? Bertanya nih, kan lagi momen pilkada, ya kan? Apa yang bagian kata Mas saya aku tadi pagi ikut diskusinya pilkadanya KPU Tanah Bumbu. Yang diundang itu ketua KPU Tanah Bumbu. Sebenarnya, Heeh. bagaimana Pinski jelasin? Kebetulan di sini ada Jadi, Kak, Jo juga kan yang mengerti tentang hukum kan. jadi Kak kita itu udah ngechat gitu salah satu Pilkada Balikpapan dah asik. alumni. Gak usah dibahas. Kenapa Pinski? Jadi kita tuh udah chat salah satu alumni gitu Kak, terus tanyain pemateri-pemateri gitu kan Kak, terus habis itu yang di chat ini nggak bisa katanya Kak, soalnya sibuk buat pemilu gitu Kak, sibuk juga gitu. Daring Awalnya- masa sih? Daring aja Iya. sibuk. Awalnya kakaknya itu mengiyakan, tapi karena ada kendala dari kakaknya sendiri, jadi di cancel. Dan kalau misalnya kakak-kakak dan teman-teman ada kenalan, mungkin Kalian bisa coba sudah berbagi. pernah hubungi ketua KPU nggak? Ketua KPU Balikpapan siapa? Apa yuk? Loh, kok nanya aku? KPP enggak? Loh, kok aku loh gue tekan ketua KPU. Geng. Aduh, ketua KPU kota, KPU provinsi, masa semuanya itu sibuk. Kalau misalnya kalian ngundang KPU provinsi kan, bisa itu kalian undang Borneo Kaltim untuk join. Nah, apalagi ini panas-panasnya pilkada kan daerah Berau. Kemudian mana lagi ya? Panas itu Berau. Apa lagi? Bupati Marangkayu kayaknya iya. Lagi panas itu. Makanya seru itu bahas pilkada, zaman-zamannya pilkada. Mahasiswa kok nggak bahas pilkada, kocak. Bagaimana, Fit? Soalnya Kak, ini kan juga udah mau hamin berapa gitu lah Kak. Aku dapat anjir. Gimana cara? Tidak masalah. Emang ini amin tanggal 9, amin seminggu lah. Nggak masalah. Kecuali kalau misalnya kalau bisa kajiannya di tanggal 5, sebelum tanggal 5, tanggal 6 lah. Iya, Tuh, kan itu belum masa sibuknya. KPU itu udah terlalu sibuk, cowok. Apalagi kalau cuma daring 1 jam, 2 jam minta waktu. Salah. Jam berapa? Papan. Ini cuma buat Zoom. Enggak, kan ini saran. Ini saran, kalau enggak enggak apa-apa. Tadi aku mau cerita aja, seru tadi anunya kajiannya Tanah Bumbu kan. Baru yang isinya rata-rata banyak orang DPRD. Apalagi kalau misalnya Balikpapan kota besar ya kan. Kenapa Pit kamu bisa bilang pilkadanya di Balikpapan biasa aja? Nggak seru. Aku yang udah tahu siapa anunya. Hah? Paslonnya. Kamu memang nggak pernah mau cari tahu, Bukan kayak orang. kamu memang nggak mau cari tahu, Cok. Iya, itu juga mungkin salah satunya sih. Kau juga ngomong-ngomong kayak gitu tapi nggak ada dasar, dobol. KPP di mana? Di Balikpapan kah atau di Batu Licin? Balikpapan. Balikpapan kah? Iya. Berarti Biar bisa aku lah di balik. Terubuk koin. Kan? Apa? Terubuk koin bisa lah. Mana 10 jutamu? Deh, pas 10 juta sih Kak. Loh. Mana haul? Tali roso enak Kak, tali roso nah.
Mana Di Aul? atas Kak, di atas, di atas. Teman-teman, Ngapain? aku izin live ya. Soalnya buat aku sayang buat kuliah besok. Thank you. Ngapain Aul? Iya. Nggak tahu Kak. Ih,